Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di sini, bersama-sama belajar tentang bagaimana nantinya kita memulai usaha ya. Jadi mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan. Baik ibu-ibu, namun sebelum itu kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Nah ibu-ibu, seperti biasa sebelum kita mulai, baiklah saya akan menunjuk Ibu secara bergilir. Kalau kemarin kan Ibu Wati, nah sekarang Ibu Dewi ya, untuk memimpin doa. Silakan Ibu Dewi untuk memimpin doa bersama-sama. Baik, silakan. Ya, mari teman-teman sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, untuk selanjutnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi kemarin sudah kita latihan kan Bu ya. Jadi kemarin kan ada tugas ya, ada latihan. Ibu-ibu sudah mengisinya semua kan? Sudah selesai semua? Ya, sudah. Ya, bagus ya. Coba saya cek dulu Bu. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan jawabannya, apakah sudah benar apa tidak? Ya. Oh ya, benar sekali. Semua jawabannya sudah benar Ibu. Sudah bagus ya, sudah sesuai dengan pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengulang pembahasan pada materi sebelumnya sedikit ya. Jadi materi sebelumnya yaitu menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati. Ya. Jadi mengapa kita perlu menabung Ibu? Jadi kemarin sudah kita bahas jauh tentang mengapa kita perlu menabung. Ya, apa gunanya kita menabung? Jadi di sini kita ada flip chart, ada gambar. Nah, dari sini kita belajar Ibu-ibu. Jadi mengapa kita perlu menabung ya? Jadi di sini sudah jelas ada tujuan. Ya. Jadi ada tujuan kenapa kita harus menabung? Untuk apa menabung? Ya. Jadi itu Ibu. Jadi misalkan kita menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang. Misalkan untuk membuat sebuah usaha agar supaya nantinya kita memiliki pendapatan yang tetap. Nah, ini salah satu manfaat mengapa kita harus menabung. Selanjutnya juga misalkan kita menginginkan sesuatu yang lebih misalkan dari sekedar usaha. Misalkan kita ingin membangun sebuah rumah baru, membeli pernak-pernik yang baru misalkan. Jadi itu beberapa manfaat kenapa kita harus menabung. Begitu kan Ibu-ibu ya? Ya. Ya. Oke, sekarang Ibu-ibu saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu, Ibu-ibu ini semuanya sudah punya tabungan? Sedikit. Oh iya, masih sedikit, tapi tidak apa-apa Ibu-ibu. Jadi walaupun sedikit menabung ya, yang penting rutin itu akan menjadi besar nantinya, akan menjadi banyak, akan menjadi bukit, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit ya. Baik Ibu-ibu, selanjutnya kita juga kadang ketika kondisi perekonomian kita mepet gitu ya, kepepet maksud saya. Jadi kita kadang perlu meminjam uang. Nah, jadi kenapa kita harus meminjam uang? Nah, di sini sebelum meminjam uang kita harus tahu dulu untuk apa uang itu kita pinjam. Nah, ini ya. Jadi untuk apakah kita meminjam uang? Ya. Selanjutnya apa tidak ada cara lain selain kita meminjam ya? Jadi apa mungkin ada solusi lain selain kita meminjam? Ya. Selanjutnya berapa besar kita perlu meminjam? Ya. Dan bagaimana kita dapat membayar
kembali pinjaman karena untuk meminjam itu sulit Bu. Jadi kadang untuk meminjam itu sulit dan yang lebih sulit lagi itu mengembalikannya. Pinjamnya saja sulit dan yang lebih sulit lagi mengembalikannya. Makanya kita harus tahu dulu tujuan untuk meminjam itu apa. Makanya kita harus berhati-hati dalam meminjam. Jadi meminjam itu hanya untuk kebutuhan yang mendesak saja. Ketika sudah benar-benar kepepet. Kalau misalkan keuangan kita masih stabil, saya rasa tidak perlu meminjam. Begitu Ibu-ibu ya. Ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira Ibu? Ini materi yang kemarin loh. Ada Bapak. Ya. Apa Ibu? Oh iya, terima kasih banyak Ibu-ibu ya. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan mau membuat usaha Pak, meminjam apakah boleh? Lah, kalau mau membuat usaha boleh-boleh saja. Ya, asalkan jangan sampai ya. Jadi itu kita membuat meminjam untuk membuat usaha jangan sampai itu terlalu besar ya. Jadi disesuaikan dengan usaha apa kira-kira yang sekiranya bisa berjalan gitu ya. Kalau misalkan punya uang nanti usahanya tidak jalan, itu jangan Ibu. Makanya dipertimbangkan dulu apakah usahanya nanti kan menghasilkan laba atau usahanya di sini langgeng seperti di sini dikatakan usaha yang langgeng gitu Bu ya. Jadi membuat usaha tapi tidak langgeng itu percuma Ibu. Baik, selanjutnya kita harus mengolah, benar-benar pandai mengolah antara pengeluaran dengan pendapatan. Jadi pendapatan dengan pengeluaran itu benar-benar kita atur Ibu. Jangan sampai pengeluaran itu melebihi pendapatan. Oleh karenanya kita harus hemat ya. Jadi seperti yang kita tahu, hemat pangkal kaya. Benar kan Ibu-ibu ya? Jadi hemat pangkal kaya. Kalau kita hemat, maka kita akan memiliki banyak uang lebih gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya tidak salah kita menabung walaupun sedikit demi sedikit. Baik Ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya minta Ibu-ibu ini berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ya, ya. Melingkar Ibu-ibu. Ya, semuanya melingkar. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan Ibu-ibu ya? Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Semangat. Jadi seperti itu Ibu-ibu ya. Bisa kan Ibu-ibu? Bisa. Oke, kita ulang satu kali lagi. Hu. Ha. Hu. Semangat. Oke, terima kasih Ibu-ibu, memang sangat baik sekali, sangat semangat sekali. Baik, Ibu-ibu masih melingkar ya. Silakan Ibu-ibu berhitung dari Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi berhitung berurutan ya, melingkar dari hitungan 1. Silakan Ibu Dewi. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan sedikit bermain ya Ibu-ibu ya, melingkar dan tangan kanan kita posisinya dalam keadaan terletak seperti ini ya. Selanjutnya tangan kiri kita posisi di atas Ibu. Jadi posisinya di atas ya. Jadi kita akan saling menggenggam ya. Jadi sudah bisa Ibu ya. Jadi posisi kanan Ya. itu di bawah terlentang, posisi yang kiri itu tengkurap. Jadi nanti kita akan sama-sama saling bergenggaman dengan ibu-ibu yang lain. Begitu, bisa Ibu? Bisa. Oke, baik. Sekarang coba berhitung Ibu-ibu. Berhitung 1 sampai 10. Ya, dari Bu Dewi. 1. Baik, kalau saya bilang stop, silakan genggam erat tangan ibu-ibu yang ada di sebelah kanan kiri kalian. Silakan digenggam, ya. Yang kena nanti dihukum. Baik, bisa kan ibu-ibu ya? Bisa. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Oke, stop. Nah, Ibu Citra, silakan Ibu Citra dihukum. Ayo.
sekarang Ibu Citra bernyanyi. Ayo, bernyanyi apa Ibu Citra ini? Malu, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali nyanyiannya Ibu Citra ya. Oke, selanjutnya kita ulang lagi permainannya Ibu. Jadi kita ulang seperti tadi ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Nah, ini jadi genggamannya Ibu Dewi tergenggam. Silakan Ibu Dewi dihukum. Baik, terima kasih. Silakan dihukum dengan berpuisi Ibu Dewi. Mau puisi apa-apa Ibu? Joget ya. Oh iya, silakan berjoget Ibu Dewi. Waduh, goyangan Ibu Dewi mantap. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ibu-ibu kita duduk kembali. Itu tadi permainan ya. Jadi nanti bisa ibu-ibu ketika berada di rumah ya bisa bermain bersama dengan keluarga gitu ya ibu-ibu ya. Baik, sebelum kita akhiri apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya etikat untuk menabung walaupun sedikit demi sedikit. Ya. Begitu juga dengan kalaupun kita dalam keadaan posisi kepepet mau meminjam, jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya seberapa besar kita akan meminjam dan untuk apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah kepepet, ya tidak ada salahnya untuk meminjam, tapi kita harus paham dulu untuk apa dan tujuannya dan nantinya seberapa besar uangnya kita akan meminjam. Begitu ibu-ibu ya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Semoga kita semuanya akan selalu di dalam lindungan Allah. Amin. Dan kita dijadikan manusia yang kaya ibu-ibu ya oleh Yang Maha Kuasa, mandiri dan sejahtera. Begitu ibu-ibu ya, semangat ya. Siap. Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin kita yel-yel ibu-ibu. Kalau saya bilang KPM, SDM, KPM PKH, mandiri sejahtera, gitu ya ibu-ibu ya. Oke. KPM PKH Mandiri sejahtera. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah hilaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo